Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Rismawan dengan nomor induk mahasiswa 1603213061 dari kelas DI 4506D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pada mata kuliah Sains Bangunan, yaitu Analisis Dana Merancang 5 pada rancangan baru Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Kota Bandung yang menggunakan dana fiktif. Berikut ada analisis lokasi dan vegetasi. Untuk lokasinya ada di Jalan Sekejati, Kecamatan Kiara Condong di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada gambar di atas diketahui bahwa area sekitar bangunan ini dikelilingi banyak vegetasi karena berada di lahan kosong pindad. Pada arah utara bangunan terdapat banyak pohon besar, akan tetapi pada arah selatan bangunan hanya terdapat beberapa vegetasi kecil yang langsung berseberangan juga dengan daerah pemukiman dan kantor. Vegetasi yang dirasa masih kurang ini memerlukan penambahan untuk memberikan penghawaan udara yang sejuk pada area bangunan atau komplek pondok pesantren. Selain ditujukan untuk memberikan kesan sejuk, tujuan lain untuk adanya penambahan vegetasi ini adalah untuk mengurangi kebisingan yang mungkin saja tercipta dari luar komplek bangunan seperti lapangan soccer dan jalan kecil yang ada di arah selatan bangunan. Vegetasi ini juga dibuat dengan fungsi sebagai pembatas antar tata letak bangunan. Berikut analisis view-nya. Dari arah utara terdapat tanah pindad, dari arah timur juga masih sama, terdapat tanah pindad, arah selatan terdapat pemukiman dan juga area kantor, serta dari arah barat terdapat pindad soccer arena. Untuk analisis aksesibilitasnya, untuk menuju ke lokasi perancangan dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan juga lain-lain. Berdasarkan gambar di bawah, akses menuju pondok pesantren ini dapat diakses melalui gerbang utama yang berada di arah utara atau utara barat laut. Arah jalannya ini dapat dilalui melalui Jalan Sekejati, Jalan Cidurian Utara, dan atau hanya dengan mengakses Jalan Cidurian Utara saja. Berikut ada analisis aksesibilitas di dalam gedung. Di sini ada keterangan untuk gedung kelas putri, gedung kelas putra dengan kode B, gedung asrama putra kode C, kemudian di gedung D ini adalah gedung asrama putri, gedung E adalah gedung kantor, dan juga F adalah masjid. Akses masuk ke dalam pondok pesantren ini hanya dapat dilalui pintu gerbang utama di arah utara. Kemudian akses kendaraan pribadi itu hanya sampai area parkir yang berada di gedung sekolah putra dan putri. Oleh karena itu, untuk menuju ke area lain atau gedung lain yang ada di komplek pondok pesantren ini, pengguna atau pengunjung bangunan harus berjalan kaki. Tapi untuk tamu yayasan dapat menggunakan juga go-kart yang sudah disediakan. Pada area asrama juga terdapat area parkir yang dapat digunakan bila mana ada event atau ada kegiatan yang mengundang banyak tamu di komplek pondok pesantren ini. Untuk analisis aksesibilitas dalam bangunan, di sini terdapat akses umum yang diberikan tanda seperti belah ketupat ini, kemudian akses pengguna gedung, dan juga akses pengguna ruang. Selain itu, pada bangunan asrama putra dan putri ini terdapat akses main entrance atau akses keluar masuk, juga akses vertikal berupa tangga yang berada dalam gedung. Berikut juga ada keterangan nama-nama ruang yang ada di gedung asrama. Nah, bangunan asrama putra dan putri ini terletak di area yang berbeda, akan tetapi memiliki bentuk existing yang sama, sehingga sirkulasi dan aksesibilitas yang ada di dalam bangunannya itu masih sama. Pada bangunan asrama ini, pengunjung hanya dapat mengakses lobi, kamar mandi tamu atau toilet tamu, juga ruang kantor pengasuh asrama atau kantor asrama. Nah, untuk pengasuh sendiri memiliki akses ke seluruh ruangan yang ada di gedung ini karena pengasuh memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga dan memperhatikan santri yang diasuhnya. Sedangkan santri ini memiliki batasan akses, yaitu tidak boleh memasuki area pengasuh tanpa izin. Lalu di sini ada analisis aksesibilitas pada gedung sekolah putra. Terdapat 7 akses keluar masuk pengguna yang dapat dilalui dan juga akses vertikal. Terdapat 2 lobi yang dapat diakses oleh pengunjung.
Juga ada akses pengguna gedung dan akses pengguna ruang. Akses pengguna gedung ini di mana ruangan dapat digunakan bersama-sama, sedangkan untuk akses pengguna ruang, ruangan hanya bisa digunakan oleh pengguna ruang itu sendiri. Pada bangunan sekolah putra ini juga sudah dijelaskan bahwa pengunjung hanya dapat memiliki batas sampai lobi dan koperasi. Kemudian ruang belajar ini terbagi menjadi dua, ruang belajar kelompok dan juga ruang belajar individu. Nah, pada lantai 1 ini didominasi oleh ruang belajar kelompok dan juga laboratorium, sedangkan pada lantai 2 itu difokuskan untuk pembelajaran individu. Selain itu, pada perpustakaan di lantai 2 ini dapat diakses melalui pintu masuk yang ada di lantai 1. Di perpustakaan ini juga terdapat tangga menuju rooftop yang hanya dapat diakses oleh staf atau guru. Kemudian ini ada analisis aksesibilitas untuk gedung sekolah putri, sama seperti gedung sekolah putra. Di sini terdapat akses umum, akses pengguna gedung, akses pengguna ruang, akses keluar masuk atau main entrance, kemudian juga ada akses vertikal di dalam bangunan. Nah, pada bangunan sekolah putri ini juga sama, batas pengunjung hanya sampai lobi dan koperasi. Tapi sesekali pengunjung bisa masuk ke dalam ruang UKS dan juga ruang guru bila mana ada kepentingan. Ruang belajarnya juga masih sama, terdapat area belajar kelompok dan individu. Pada lantai 1 juga terdapat ruang belajar kelompok dan laboratorium, sedangkan pada lantai 2 masih sama, difokuskan untuk pembelajaran individu. Kemudian pada area perpustakaan atau ruang perpustakaan juga masih sama, terdapat tangga menuju rooftop yang hanya dapat diakses oleh guru dan staf. Kemudian ini ada analisis aksesibilitas di dalam bangunan. Pada area lantai 1 dalam bangunan ke gedung kantor, pada area lantai 1 ini dia memang difungsikan sebagai ruang publik sehingga pengunjung dapat masuk ke berbagai ruangan yang ada, tapi atas dasar memang ada kepentingan seperti untuk masuk ke ruang tata usaha, ruang BK bila mana memang orang tua santri memang ada yang dipanggil, kemudian juga toilet. Lantai 1 ini juga memiliki sifat untuk memberikan pelayanan terpadu bagi pengguna bangunan, baik itu santri, guru, pengurus yayasan, dan orang tua murid. Untuk area lantai 2-nya, ini termasuk ke area semi-private, di mana di sini terdapat ruang pimpinan, yaitu ruang pimpinan yayasan, dan juga ruang kepala sekolah serta wakil kepala sekolah. Di sini juga terdapat ruang rapat dan juga toilet yang dapat diakses oleh seluruh pengguna gedung. Kemudian untuk ruang pimpinan ini termasuk ruang yang private sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Berikut ada analisis bukaan pada gedung. Sebelumnya ini ada analisis arah sinar matahari dan bayangan. Pada jam 7 pagi dapat diketahui bahwa bayangan terbentuk seperti gambar di atas sampai jam 5 sore. Bangunan ini menghadap ke arah utara barat laut sehingga cahaya matahari yang masuk dari arah barat itu lebih banyak memberikan dampak pada area gedung yang berada di arah timur laut, yaitu gedung Asrama Putri. Sementara bagian bangunan juga mendapatkan sementara bagian bangunan lain itu mendapatkan sebagian sinar matahari pagi saja. Maka untuk memaksimalkan cahaya yang masuk pada bangunan di pagi hari dan sore hari, dibuatkanlah jendela untuk keluar masuknya pencahayaan alami pada gedung. Berikut ada analisis bukaan. Untuk garis berwarna merah itu adalah pintu, garis berwarna biru itu adalah jendela, dan juga garis berwarna coklat itu adalah roster. Ini ada analisis bukaan pada gedung Asrama Putra dan Putri. Pada bangunan ini terdapat bukaan berupa jendela, pintu, dan juga ventilasi, dan juga roster. Jenis jendela yang digunakan ini ada jendela mati dan juga jendela geser pada area kamar. Pada lantai 1 terdapat bukaan berupa pintu pada area pintu masuk. Di tengah gedung asrama juga terdapat ruang komunal, yaitu taman kecil yang merupakan lahan hijau, di mana area ini merupakan taman kecil dalam bangunan yang dapat memberikan rasa teduh di siang hari. Kamar yang berada di sudut gedung juga memiliki bukaan lebih banyak dibandingkan area kamar lain. Area belakang gedung ini dibatasi oleh bata dan roster untuk mengatur udara yang masuk dari luar gedung. Berikut ada hasil analisis berdasarkan sumber desain 3D kamar interior
berdasarkan desain 3D interior kamar asrama yang dibuat oleh Almira Ica Anindi pada tahun 2019. Dari hasil analisis, bukaan yang ada di kamar asrama ini yang sudah didesain diketahui bahwa terdapat bukaan silang dari jendela yang mengarah keluar bangunan dan pintu masuk kamar. Sedangkan tidak semua kamar ini memiliki bukaan yang sama pada area samping kamar, sehingga pada ruangan tetap dibutuhkan adanya sistem penghawaan berupa AC yang tidak menyorot langsung ke tubuh. Karena pada bangunan yang berada di depan, pada area kamar yang berada di depan ini, itu mereka memiliki bukaan yang lebih banyak dibandingkan kamar-kamar lainnya. Kemudian ini ada analisis bukaan pada gedung sekolah putri dan juga gedung sekolah putra. Pada bangunan ini terdapat bukaan berupa jendela, pintu, dan juga ventilasi, baik itu ventilasi jendela dan juga ventilasi berupa roster. Jenis jendela yang digunakan ini adalah jendela sliding, jendela pivot, dan juga jendela mati. Jendela pivot digunakan pada area lantai 1 saja, kemudian jendela mati banyak digunakan pada lantai 2 bangunan. Untuk area gedung di lantai 2 ini dihubungkan menggunakan koridor terbuka berupa jembatan sehingga udara juga banyak masuk melalui area tersebut. Berikut analisis bukaan dari Gedung Belajar Putri yang sudah didesain oleh Almira Ica Anindi, tepatnya pada kelas kelompok PIKI. Berdasarkan hasil analisis, bukaan ruang yang diambil pada tipe bangunan sekolah ini memiliki bukaan silang, tetapi setelah dilakukan desain ulang, ruangan ini hanya memiliki bukaan satu sisi saja berupa jendela dan roster yang menghadap keluar, sehingga dibutuhkan penghawaan buatan pada ruangan berupa AC atau kipas angin. Kemudian ini ada analisis bukaan pada gedung putra yang sudah didesain oleh Almira Ica Anindi, yaitu berupa kelas individu. Pada denah asli ini juga terdapat bukaan silang berupa jendela geser dan ventilasi di samping pintu, tapi untuk menjaga suhu ruang dan kenyamanan penggunanya maka dibutuhkan penghawaan buatan pada ruangan berupa AC. Berikut ada analisis bukaan pada gedung kantor. Terdapat bukaan berupa jendela dan ventilasi juga pintu masuk di lantai 1. Jenis jendela yang digunakan pada bangunan ini adalah jendela ayun dan jendela mati. Bangunan ini juga memiliki bukaan yang cukup banyak sehingga penghawaan alami yang masuk ke dalam gedung itu cukup banyak, akan tetapi tetap dibutuhkan adanya treatment berupa penggunaan vegetasi untuk mengurangi panas cahaya dan juga panas udara yang masuk serta suara bising dari arah selatan bangunan. Berikut ada analisis paparan sinar terhadap gedung. Sebelumnya ada analisis iklim dan temperatur. Diketahui bahwa di Kota Bandung ini musim panas pada tahun 2024 ini musim panas terasa cukup singkat dan cuaca lebih banyak lembab, mendung sepanjang tahun. Suhu udaranya ini memiliki rata-rata sebesar 23 Celcius. Untuk musim kemaraunya berlangsung selama 2,5 bulan dengan suhu tertinggi berada di 29 derajat Celcius dan terendah berada di 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk musim dingin atau musim hujannya ini terjadi hampir 2 bulan sejak Desember sampai Februari dengan suhu harian berada di bawah 27 derajat Celcius. Bulan terdingin yang dapat dirasakan pada tahun 2024 ini ada di bulan Juli dengan suhu terendah 18 derajat Celcius. Hasil analisis iklim ini didapatkan melalui sumber weatherspark.com. Berikut ada analisis temperaturnya. Hasil analisis ini diambil pada tanggal 28 November 2024, di mana pada bulan ini sudah mulai memasuki masa transisi musim hujan, sehingga temperatur tinggi ini berada pada pukul 10 pagi sebesar 27 derajat Celcius dan juga suhu terendah berada pada suhu 21 derajat Celcius dengan suhu rata-rata dalam satu harinya adalah sebesar 23 derajat Celcius. Sumber ini diambil melalui website windy.com. Berikut ada analisis paparan sinar matahari terhadap ruang. Untuk keterangannya, area yang diwarnai warna hijau itu memiliki paparan rendah, kuning sedang, dan juga merah besar. Paparan sinar matahari yang masuk pada gedung asrama putra pada pagi hari ini tidak terlalu besar karena terhalang oleh gedung kantor di sebelahnya, sehingga pencahayaan matahari yang masuk pun tidak berlebihan. Akan tetapi, pencahayaan alami yang masuk pada area lantai 1 gedung itu tidak sebesar area lantai 2. Paparan sinar matahari pada sore hari juga memiliki dampak yang cukup besar pada area cuci jemur, akan tetapi hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya susunan roster di belakang gedung.
identifikasi paparan sinar matahari terhadap ruang, yaitu area yang banyak terdampak adalah lobi, kamar tidur, santri dan pengasuh, juga student lounge lantai 2. Untuk area lobinya ini tuh biasanya digunakan sebagai tempat menyambut tamu, sehingga diperlukan area yang nyaman dan suasana yang tenang. Nah, pada lantai 1, area ini merupakan area yang terpapar sinar matahari di siang hari dan pagi hari, sehingga dapat meningkatkan suhu ruang. Bukaan jendela dari berbagai arah masuknya sinar matahari juga sudah menggunakan treatment khusus, yaitu menggunakan tinted glass berwarna gelap. Untuk area kamar tidur santri dan pengasuh, ruang tidur ini merupakan ruangan yang harus dibuat nyaman karena merupakan tempat beristirahat. Akan tetapi, terdapat beberapa ruang kamar yang mendapatkan paparan sinar matahari berlebih, terutama pada kamar yang berada di lantai 2, sehingga apalagi bangunan ini memiliki bukaan yang cukup banyak sehingga dapat mengakibatkan peningkatan suhu ruang, dan dibutuhkanlah treatment untuk menjaga paparan sinar dan juga suhu ruangan. Untuk student lounge lantai 2 ini, ruangan ini merupakan ruang berkumpul penghuni asrama. Selain untuk bercengkrama, ruangan ini juga difungsikan untuk tempat belajar dan bermain para santri, sehingga dibutuhkan suasana yang nyaman untuk melakukan aktivitas tersebut. Treatment pada bukaan di ruangan ini tuh menggunakan tinted glass berwarna gelap pada area jendela, akan tetapi panas sinar matahari juga masih tetap terasa masuk ke dalam ruangan. Berikut ada Dina Asrama Putri, paparan sinar terhadap ruang pada asrama putri. Paparan sinar pada asrama putri ini cukup besar di pagi hari karena berhadapan langsung dengan arah matahari terbit, sehingga pencahayaan alami yang masuk pun cukup besar dan dapat mengakibatkan penaikan suhu ruang. Paparan sinar matahari sore hari di gedung ini tuh memiliki dampak yang rendah pada area lantai 1 dan sedang pada area lantai 2, sehingga dibutuhkan treatment khusus untuk memberikan kesan sejuk dan nyaman. Untuk identifikasi terhadap ruang yang terdampak itu ada area cuci jemur di lantai 1, area kamar tidur asrama, dan juga student lounge di lantai 2. Area cuci jemur ini merupakan area basah, sehingga untuk mengurangi bau pada ruangan dibutuhkanlah atap skylight atau atap terbuka di area lantai 1 dan lantai 2. Untuk kamar tidur asrama, yaitu di lantai 2 area belakang, memiliki paparan sinar matahari yang cukup tinggi sehingga membutuhkan treatment untuk mengurangi sinar yang masuk untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna ruangnya. Untuk student lounge lantai 2-nya sendiri ini memiliki paparan sinar matahari yang cukup tinggi di sore hari sehingga membutuhkan treatment khusus pada area roster, yaitu dengan penggunaan tanaman Lee Kuan Yew. Dan juga untuk area yang menggunakan jendela dapat menggunakan tinted glass berwarna gelap. Berikut juga ada analisis paparan sinar terhadap gedung sekolah putra. Paparan sinar matahari pada gedung sekolah putra terdiri dari tingkat rendah sampai besar. Area yang terkena paparan sinar matahari paling besar ini ada di lantai 2 bangunan. Untuk identifikasi terhadap ruangnya, area ruang yang terdampak ini ruang perpustakaan, lobi, dan ruang kelas. Ruang perpustakaan ini harus memberikan kesan nyaman untuk kegiatan membaca, sehingga suhu ruang yang ada harus tetap terjaga. Selain karena untuk meningkatkan kenyamanan penggunanya, di sana juga terdapat alat elektronik yang harus dijaga. Bukaan yang cukup besar pada ruangan ini memerlukan treatment khusus untuk mengurangi panas dan paparan sinar matahari berlebih. Untuk area lobi sendiri merupakan tempat untuk menyambut dan menunggu bagi tamu, sehingga membutuhkan area yang nyaman untuk duduk di ruangan, sehingga memerlukan bukaan yang luas pada area lobi ini tuh memerlukan treatment khusus untuk mengurangi panas yang masuk. Pada area ruang kelas lantai 2, di sini tuh diperlukan konsentrasi yang cukup besar karena area lantai 2 ini merupakan ruang kelas individu, dan sayangnya pada ruangan ini tidak memiliki treatment pencahayaan apapun. Berikut ada analisis ruang pada gedung sekolah putri. Paparan sinar matahari pada gedung sekolah putri ini terdiri dari tingkat rendah sampai besar. Area yang lebih terdampak itu ada di lantai 2 bangunan yang langsung menghadap ke arah timur.
Ruang yang terdampak itu adalah ruang perpustakaan lantai 2, lobi, dan juga ruang kelas yang ada di lantai 2. Berikut juga ada analisis paparan sinar terhadap ruang kantor. Paparan sinar matahari gedung kantor ini berada pada tingkat sedang dan tinggi, terutama pada area lantai 2. Paparan sinar yang masuk ke arah timur ini sedikit terhalang dengan adanya gedung masjid yang ada di depan kantor, sehingga tidak terlalu besar. Nah, untuk identifikasi terhadap ruang yang teridentifikasi lebih besar itu ada area lobi dan area tunggu. Area lobi ini merupakan tempat untuk menyambut bagi tamu sehingga memberikan treatment khusus. Sayangnya masih belum ada treatment yang digunakan pada area gedung untuk mengurangi sinar matahari yang masuk. Untuk area tunggu ini, paparan sinar matahari pada koridor difungsikan sebagai ruang tunggu. Tapi karena paparan sinar yang masuk pun tidak terlalu besar, sehingga dampak yang ditimbulkan pun tidak terlalu besar karena bangunan dihalangi oleh gedung masjid. Berikut ada solusi terhadap masalah pencahayaan, yaitu dengan menggunakan roster kisi dan kayu. Menggunakan roster dan kisi-kisi kayu. Penerapan kisi-kisi kayu dan roster pada area fasad ini dapat mengurangi efek silau saat berada dalam bangunan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam beraktivitas. Selain itu, penerapan kisi-kisi kayu dan roster pada area fasad juga dapat memberikan nilai estetik yang lebih pada bangunan. Untuk analisis vegetasi, untuk solusi berikutnya ada vegetasi. Vegetasi vertikal pada luar bangunan juga dapat mengurangi paparan sinar matahari secara langsung dan memberikan penambahan hawa sejuk pada bangunan. Lalu, untuk penambahan vegetasi pada area luar bangunan dapat menahan sinar matahari berlebih dan mengatur arah angin yang masuk pada bangunan. Kemudian ada roller blind. Penggunaan roller blind ini dapat mempercantik ruangan selain melihat fungsinya. Kemudian juga ada kaca film. Bila mana tidak menggunakan tinted glass, kaca film dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi paparan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian ada stiker kaca sandblast. Ini digunakan pada interior ruangan yang menghadap ke dalam koridor gedung untuk meningkatkan privasi dan fokus pengguna ruangnya. Berikut juga ada analisis arah angin terhadap gedung. Berdasarkan hasil analisa, arah angin ini masuk melalui arah barat ke timur per tanggal 28 November. Bangunan ini menerapkan ventilasi silang yang memiliki area hijau pada dalam gedung, sehingga udara dapat keluar dan masuk bisa melalui bukaan yang tersedia dan melewati vegetasi yang ada. Pada gambar di samping, udara masuk melalui area cuci jemur, yaitu arah barat, maka udara masuk melalui jendela dan bukaan yang berada di belakang bangunan. Setiap bangunan pada gedung Asrama Putra ini juga memiliki penghawaan alami yang dapat masuk melalui jendela geser juga ventilasi di dalam ruangan. Selain itu, bangunan ini juga memiliki vegetasi di dalam gedung yang dapat memberikan penghawaan alami lebih baik. Existing bangunan juga yang banyak menggunakan bata roster dapat memberikan sirkulasi udara alami lebih banyak dibandingkan menggunakan dinding bata saja. Kemudian sama dengan Asrama Putra, berikut ada Asrama Putri. Bangunan ini juga masih menggunakan ventilasi silang. Pada gambar di samping, udara masuk melalui lobi dan student lounge lantai 2, maka udara masuk melalui jendela roster atau ventilasi dan bukaan pada bagian depan bangunan yang berakhir di area cuci jemur. Setiap ruangan pada gedung ini juga memiliki penghawaan alami yang masuk melalui jendela geser dan ventilasi pada bangunan. Existing bangunan yang menggunakan banyak bata roster ini juga memberikan sirkulasi udara yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan dinding bata. Berikut ada analisis arah angin pada gedung Sekolah Putra. Bangunan ini memiliki ventilasi silang dan memiliki bukaan yang cukup banyak sehingga udara dapat keluar masuk melalui bukaan yang tersedia. Pada gambar di samping juga udara diarahkan melalui bukaan berupa jendela dan ventilasi yang kemudian diarahkan lagi oleh lorong atau koridor bangunan. Setiap ruangan gedung ini juga memiliki penghawaan alami berupa jendela geser, jendela pivot, dan ventilasi pada ruangan. Kemudian
Eksisi bangunan menggunakan batu bata roser ini dapat memberikan sirkulasi udara lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan dinding bata. Kemudian jembatan penghubung yang ada di lantai 2 ini juga tidak dibatasi lagi menggunakan pintu untuk keluar masuk penggunanya, sehingga sirkulasi udara dapat masuk dengan baik pada ruangan. Berikut ada analisis arah angin terhadap ruang, yaitu denah gedung Sekolah Putra. Sama seperti gedung Sekolah Putra, arah angin yang ada di gedung Sekolah Putri ini diarahkan oleh koridor dan juga jembatan yang ada di lantai 2 tidak ditutup lagi menggunakan pintu sehingga udara dapat keluar dan masuk dengan mudah sehingga dapat memberikan penghawaan yang cukup baik pada ruangan. Berikut juga ada analisis arah angin pada gedung kantor karena pada area lantai 1 gedung ini memiliki konsep open plan sehingga udara yang masuk dapat langsung menyebar ke beberapa ruangan. Tapi beberapa waktu arah angin yang masuk bisa saja melewati ruang tertutup yang ada seperti ruang BK dan lain-lain sehingga tetap dibutuhkan treatment khusus untuk menjaga suhu ruangan agar tetap terasa nyaman. Berikut ada solusi terhadap masalah penghawaan dengan menggunakan AC dan kipas angin untuk memberikan kenyamanan dan menjaga suhu ruang. Walaupun beberapa gedung memiliki bukan yang cukup, tapi saat musim kemarau tiba, tidak bisa dipungkiri bahwa angin yang masuk itu bisa berupa angin panas yang dapat mengganggu kenyamanan penggunanya. Sehingga tetap dibutuhkan penghawaan buatan berupa AC dan kipas angin. Kemudian pada area tertutup seperti kamar mandi dibutuhkan exhaust fan untuk mengeluarkan bau atau udara yang ada dalam ruangan, sehingga ruangan tidak terasa pengap dan lembab. Berikut ada analisis kebisingan terhadap ruang. Pada gambar di samping dapat diketahui bahwa tingkat kebisingan pada area komplek bangunan ini cukup rendah dan hanya terdengar lebih kencang pada arah selatan dan barat, yaitu arah barat yang bersebelahan langsung dengan soccer arena Pindad, di mana banyak aktivitas olahraga sepak bola yang dilakukan pada lapangan. Sementara itu, bangunan yang cukup terdampak itu adalah Gedung Putra. Dan pada arah selatan yang berhadapan dengan jalan serta perkantoran pemukiman, tetapi memiliki batasan jarak yang cukup lebar dari jalan ke gedung bangunan. Sedangkan dari arah timur dan utara memiliki tingkat kebisingan yang kecil karena hanya berhadapan dengan tanah kosong, yaitu lahan Pindad. Berikut ada analisis kebisingan terhadap ruang. Analisis kebisingan pada gedung ini itu rendah dan sedang. Untuk terdapat juga beberapa ruangan yang memiliki tingkat kebisingan cukup tinggi, tapi dapat diminimalisir dengan adanya treatment akustik pada ruangan untuk mengurangi kebisingan yang dapat mengganggu aktivitas tidur atau istirahat pengguna asrama. Berikut juga sama seperti asrama Putra. Berikut ada analisis kebisingan pada gedung Sekolah Putra. Tingkat kebisingan ini cukup rendah karena bangunan ini cukup jauh dari Pindad Soccer Arena. Kemudian terdapat ruangan yang membutuhkan tingkat kebisingan rendah, yaitu ruang perpustakaan dan UKS, sehingga diperlukan adanya treatment khusus pada ruangan ini untuk mengurangi kebisingan dan menciptakan fokus pada penggunanya, terutama pada ruang perpustakaan. Berikut juga ada analisis kebisingan terhadap gedung Sekolah Putri, sama seperti gedung Sekolah Putra, cukup rendah tingkat kebisingannya karena berada cukup jauh dari jalan Sekejati dan berhadapan langsung dengan tanah kosong yang minim kebisingan. Dan juga terdapat dua ruangan yang membutuhkan tingkat bising yang sangat rendah untuk memberikan fokusan pada pengguna ruangnya. Kemudian di sini ada tingkat kebisingan untuk denah gedung kantor. Tingkat kebisingan pada gedung kantor ini cukup tinggi dari arah masjid, terutama pada waktu sholat tiba karena berkumandangnya suara azan. Tetapi di luar jam masuk waktu sholat, kebisingan yang ada pada ruangan ini cukup minim karena berada jauh dari jalanan dan pemukiman. Kemudian untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kebocoran suara dari dalam ruangan bimbingan konseling, maka dibutuhkan ada treatment khusus pada ruangan. Nah, kebisingan yang ada pada keseluruhan gedung yang ada di pondok pesantren ini banyak diakibatkan oleh percakapan dan juga aktivitas di dalam komplek pondok pesantren itu sendiri. Berikut ada solusi terhadap masalah kebisingan. Sumber kebisingan pada gedung ini didominasi oleh suara langkah kaki, percakapan dari dalam ruangan, dan juga luar ruangan. Sehingga diperlukan adanya treatment akustik pada ruangan, yaitu seperti gambar yang ada di bawah ini, dengan tujuan untuk mengurangi kebisingan dan juga meningkatkan privasi pada pengguna ruangnya, serta menciptakan rasa nyaman
di dalamnya. Lalu selain itu ada juga penggunaan material dapat digunakan selain untuk menjaga suhu ruang. Penggunaan material ini juga dapat meminimalisir adanya kebisingan dan kebocoran suara dari dalam ruangan, seperti menggunakan material dinding bata untuk menjaga suhu ruangan karena memiliki kelebihan untuk meredam suara juga, serta memiliki pori-pori yang dapat menyerap suara. Kemudian juga penggunaan material karpet serta parket atau vinil direkomendasikan karena kemampuannya untuk menyerap suara. Selain memiliki nilai estetis, lantai parket ini memiliki fungsi akustik yang cukup baik. Berikut analisis keamanan dan keselamatannya. Pada keseluruhan bangunan yang ada di pondok pesantren ini menggunakan CCTV, fire detector, sprinkler, smoke detector, dan APAR. Tapi pada gedung asrama putra dan putri ini, pada area dalam gedung, untuk memperhatikan kenyamanan dan privasi pengguna, maka peletakan CCTV ini hanya digunakan pada area komunal atau ruang publik untuk penggunanya sendiri, seperti koridor, student lounge, dan lain-lain, dan tidak digunakan pada area kamar untuk menjaga privasi penggunanya. Kemudian, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area kamar, maka disediakan smoke detector juga untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh yayasan, pengurus, guru, serta orang tua murid. Juga pada setiap 16 meter antar ruang tersedia APAR yang dapat digunakan jika terjadi kemalangan. Dan pada setiap ruang juga disediakan kotak P3K sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan. Kemudian ini ada analisis keamanan dan keselamatan pada gedung sekolah. Pada gedung sekolah putra-putri ini memiliki sistem keamanan berupa CCTV, fire detector, sprinkler, smoke detector, dan APAR. Peletakan CCTV ini juga memperhatikan privasi penggunanya sehingga terletak di area yang bersama. Untuk menjaga ketertiban juga, pada area toilet disediakan smoke detector untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setiap 16 meter per ruang tersedia APAR yang dapat digunakan. Kemudian kembali lagi ke gedung asrama. Di sini pada area pantry tidak terdapat fire detector dan smoke detector karena untuk mengurangi adanya kesalahan atau error pada fungsi smoke detector dan fire detector itu sendiri. Kemudian di sini pada gedung kantor memiliki sistem keamanan yang sama. Untuk menjaga ketertiban juga di area toilet tetap diadakan smoke detector. Kemudian pada ruang pimpinan dan ruang tata usaha, ruang administrasi dan bimbingan konseling ini tidak terdapat sprinkler karena merupakan tempat yang digunakan sebagai tempat menyimpan dokumen penting. Pada area gedung kantor ini memiliki alat keselamatan atau sistem keamanan dan keselamatan yang sama. Kemudian pada beberapa ruangan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting, tidak adanya sprinkler pada ruangan, seperti ruang tata usaha dan administrasi, ruang BK, juga ruang pimpinan. Karena untuk meminimalisir adanya kerusakan atau kehilangan data yang diakibatkan oleh adanya semburan air. Tapi disediakan satu buah APAR di setiap ruangan dan per 16 meter antar ruang juga disediakan APAR yang dapat digunakan. Berikut ada solusi terhadap masalah keamanan dan keselamatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap dana bangunan, keseluruhan bangunan ini sudah sesuai dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang dibutuhkan. Terdapat sistem keamanan berupa satpam untuk ikut andil dalam menertibkan dan memberikan keamanan pada penghuni pondok pesantren. Penggunaan detektor asap dan api pada ruangan juga diperhatikan untuk meminimalisir adanya peringatan yang terjadi atau errornya karena peletakan detektor asap dan api yang tidak sesuai, seperti bila mana detektor asap dan api diletakkan pada area dapur. Oleh karenanya, per 16 meter pada bangunan pun disediakan APAR sebagai alat pemadam api darurat bila mana terjadi kemalangan yang kiranya masih bisa diselesaikan sendiri untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penghuni gedung. Peletakan sprinkler juga sudah cukup diperhatikan karena tidak diletakkan pada ruangan yang menyimpan banyak data penting serta peralatan yang tidak boleh terkena air seperti lab komputer dan lain-lain. Selain itu, setiap ruangan juga harus memiliki kotak P3K sebagai pertolongan pertama bila mana terjadi kecelakaan kerja atau kemalangan yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.